Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 211010502415, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen S1 Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pencegahan virus COVID-19. Pengertian COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome atau Coronavirus 2 dan menyebabkan penyakit coronavirus. Beberapa bahaya COVID-19 seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, sekitar 3%, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti contoh diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit lebih parah. Bagaimana manusia bisa terinfeksi COVID-19? Seorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh benda tersebut yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu akan menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi COVID. Atau bisa juga seorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin berisiko terinfeksi. Mereka yang terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau yang kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelumnya. Mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang cepat. Haruskah saya khawatir atau kita terhadap penyakit COVID-19 ini? Jika Anda tidak berada di wilayah terjangkit COVID-19 atau jika Anda tidak melakukan perjalanan dari salah satu wilayah tersebut atau tidak melakukan kontak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala COVID atau merasa kurang sehat, kecil kemungkinan Anda tertular COVID-19. Namun, dapat dimengerti bahwa Anda mungkin merasa stres dan cemas tentang situasi yang terjadi saat ini. Tetaplah tenang dan jangan panik. Carilah informasi yang benar dan akurat tentang perkembangan COVID-19 agar Anda mengetahui situasi wilayah Anda dan Anda mengambil tindakan pencegahan yang wajar. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ada beberapa cara. Yang pertama, selalu menjaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter, meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua, kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika ada pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik, buka jendela jika berada di dalam ruangan.
Yang keempat, cuci tangan Anda secara rutin, gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kelima, ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Yang keenam, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang terakhir, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.